Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang insyaallah menjadi penyebab kita menjadi manusia-manusia yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa minal muta'akkad alladhi yanbaghi al-i'tina'u bihi wal hirsu alayhi al-mulazamatu lis-saff al-awwal wal mudawamatu 'ala al-wuqufi fihi liqaulihi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan minal muta'akkad, termasuk perkara yang ditekankan, alladzi yanbaghil i'tina'u bihi, yang sudah sepatutnya untuk kita perhatian dengan perkara tersebut. Wal hiris alaihi, ya selalu berkeinginan kuat untuk melakukan perkara tersebut, adalah al-mulazamatu lis-shaffil awal, melazimi shaf pertama kalau salat. Wal mudawamatu 'alal wuqufihi, dan mudawamah, continue terus, berdiri berdiam di shaf yang pertama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nas, seandainya manusia mengetahui, ma fil adhani, apa fadilah yang terdapat di dalam adzan, was-shaffil awal, dan fadilah yang terdapat di dalam shaf pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati itu, illa an yastahimu atau yastahamu alaih, lastahamu, karena terlalu banyak yang menginginkan fadilah-fadilah tersebut, maka tidak memungkinkan sudah. Ingin mendapatkan fadilah tersebut harus istiham. Makna istiham itu iktira. Iktira itu undian, gantian. Salat subuh misalnya, siapa dulu diundi supaya dapat fadilah tadi itu ya, shaf pertama dan lain-lain. Itu sudah ya, salat subuh ya. Berarti salat zuhur kelompok yang berikutnya. Kenapa? Itu kalau mereka mengetahui fadilah-fadilah mendapatkan shaf pertama ya, dan seterusnya. Kalau seandainya mereka tahu manusia ini pasti ya, walaupun dengan cara diundi gantian, mereka siap supaya mendapatkan fadilah. Karena tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang memahami, akhirnya mereka meremehkan begitu ya, karena tidak ngerti. Nah, kemudian ini hadis, ada hadis yang mirip seperti ini ya, cuman kalimatnya agak beda sedikit. Lau ya'lamun nas ma fin nida, kalau tadi fil adzan, shafil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamun ma fit tahjir lastabagu ilaih, walau ya'lamuna ma fil atama wasub la atauhuma walau habwa. Ada terusan hadisnya, riwayatnya Abu Hurairah di dalam kitab Sahihil Bukhari. Panjang ini sebenarnya syarahnya kalau kita mau jelaskan satu persatu. Kita lanjutkan dulu. Wa yahtaju man yaksidu shalah fi shafil awwal li fadlihi ila al mubadara qabla izdihamin nas. Dan membutuhkan orang yang pengen mendapatkan fadilah shaf pertama, dia butuh mubadarah, bersegera qabla izdihamin nas, sebelum
banyak orang yang datang. Kenapa? Kok dia harus lebih awal? Kalau enggak, sabqihim ila shaffil awal. Dia akan didahului sama orang-orang untuk mendapatkan shaf pertama. Kalau mau dapat shaf pertama, ya datangnya paling awal. Ya sebelum manusia datang, kita sudah datang duluan. Fa innahu mahma ta'akhkhara tsumma ata. Karena kalau kita ini datangnya terlambat, ya, kemudian masuk ke dalam masjid, waqad sabaguhu, sudah didahului sama orang-orang. Mereka sudah mendapatkan shaf pertama, shaf kedua sudah penuh. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita ingin mendapatkan shaf pertama? Yatakhatta riqabahum. Maka kita akan berusaha, ya apa caranya? Yang ngelangkai pundaknya orang-orang akhirnya. Padahal dia datang telat. Ya, dilangkai. Perbuatan yang seperti ini fayu'zihim, mengganggu orang yang sudah duduk di masjid. Padahal kita tahu idza mengganggu orang, ya apalagi saudaranya muslim, itu hukumnya haram. Sekarang kita ingin mendapatkan fadilah shaf pertama. Ya, ingin mendapatkan satu fadilah yang bukan wajib sebenarnya. Walaupun kita salat di shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat, salat kita sah. Tapi kehilangan fadilah, keutamaan. Hukumnya tidak wajib shaf pertama itu. Ingin mendapatkan satu fadilah yang tidak wajib, tapi dengan cara mengganggu manusia yang hukumnya haram. Jadi usahanya dia itu lebih membahayakan daripada fadilah yang mau dia ambil atau dia dapatkan. Sama seperti kita ada di depan Ka'bah, ya disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau bisa dicium, ya sunnah hukumnya. Tapi dengan cara nyikut uang, rebutan. Yang ini kepalanya diundurkan, yang ini ditarik. Ya ini mengganggu saudaranya muslim. Hukumnya haram. Ingin mendapatkan sunnah dengan cara yang haram. Ini yang banyak tidak difahami. Dikira itu namanya usaha. Bukan usaha, itu mengganggu manusia yang ibadah. Kalau memang ditakdir tiba-tiba, ya biasanya tidak sadar. Ya, moro-moro nek ngarepe Hajar Aswad, berarti takdir, berarti dicium. Ya. Tapi kalau dia berusaha tidak ganggu orang, ternyata masih tidak nyampe, ya wis terus no. Ya, mau bagaimana lagi? Hukumnya sunnah, ketimbang ganggu orang haram. Ya, dari jauh aja diisyaratkan Hajar Aswad, dicium tangannya. Kita juga seperti itu, masuk ke dalam masjid, ternyata sudah didahului sama orang-orang yang lebih awal datangnya. Ya, jangan dilangkai pundak-pundaknya mereka. Ya, kalau ada kekosongan, misalnya di shaf 2 atau mana, bisa diisi, bisa. Caranya dengan sopan santun. Ya, dipegang pundaknya saudaranya di depan. Ya, permisi ya, saya mau ngisi shaf situ. Boleh? Oh ya silakan. Izin, baru lewat. Itu pun dengan cara melangkah yang baik. Jangan terlalu tinggi ngangkatnya. Ya. Kalau shafnya terlalu jauh ya jangan. Ya, melewati beberapa shaf akhirnya. Biarkan orang yang lebih dekat mengisi nanti ketika iqamah. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang-orang ini ngawur-ngawur. Ya. Karena tidak didasari ilmu, malah dia melakukan yang haram. Wadzalika mahdzur, ini adalah satu dosa. Ya. Wa man khasyiya dzalika fa salatuhu fi ghairi shaffil awwal aula bih. Maka barang siapa yang takut apa? Kalau saya maju, saya bisa ganggu saudara saya. Saudara-saudara saya terganggu dengan ngelangkah-ngelangkah tadi itu. Maka sholatnya dia di belakang, ya, itu lebih utama daripada dia maju ke depan dengan cara yang salah. Ya, jadi ini harus dipertimbangkan. Jangan memaksakan diri. Lagi ada acara-acara di Pasuruan dan di kota-kota yang lain. Kalau mau duduk di depan, datang awal. Saya kepingin kelihatan para ulama. Saya pingin dekat duduknya dengan para ustadz, asatid. Ya, para guru-guru. Ya datang yang awal. Sebelum manusia datang, kamu sudah datang.
kita sudah datang. Itu pun kalau sudah ada batasan, dibatasi, jangan memaksa. Sudah dikasih tali, sudah dikasih pembatas, maksa masuk. Ini bukan mendapatkan barokah majelis. Ya, kalau sahibul bait yang punya rumah, yang punya acara terganggu dengan masuknya kita ke area tersebut, bisa-bisa kita tidak diridhoi nanti di rumah itu. Ya. Atau misalnya ada hall, abahnya dia yang diholi atau kakeknya dia yang diholi, tidak senang. Kenapa? Karena itu mengganggu keluarganya. Kadang-kadang kita perhatikan maksa. Kalau bukan tempatnya jangan, cukup di batasan itu berhenti, duduk. Kalau misalnya batasnya nanti ketika mahalul qiyam dibuka, itu tidak apa-apa, maju sedikit. Jangan ke tempatnya para ulama, jangan ke tempatnya para guru, para asatid, bukan tempatnya. Dan mereka para guru tidak mungkin ngusir ente harus tahu diri. Ya, duduk para habaib, para kiai di depan. Kemudian ada soft pertama, para guru-guru, asatid. Tiba-tiba di situ ada orang awam masuk di dalam. Ini tidak tahu posisinya ini. Dengan alasan apapun seharusnya dia tahu posisinya. Saya orang biasa misalnya. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, berarti bukan tempat saya ini. Jangan-jangan saya menduduki tempatnya orang yang berilmu, seharusnya dia tempatnya di sini, saya dului. Nah, cari posisi yang pas dengan keadaan kita. Insya Allah itu lebih berkah. Seperti yang dikatakan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau kamu takut mengganggu orang di satu majelis, ya, kalau saya maju ke depan, saya takut nanti ganggu, ada yang terganggu dan lain-lain. Ya sudah, lebih utama kita di belakang, ya, tidak mendapatkan posisi depan, di belakang. Itu lebih utama, lebih afdol, lebih barokah. Karena keberkahan majelis itu bukan hanya dapat di depan saja, semuanya dapat. Yang penting dengan adab, dengan tata krama, pakai adab. Paham ya? Wadang ustadznya disenggol. Ya, gara-gara apa? Rebutan panganan. Nah, ini bukan adab. Cari berkah. Iya, bukan gitu caranya. Biarkan mereka pindah keluar, pindah ke tempat lain, ente ambil berkah silakan. Paham ya? Ini perlu difahami. Kadang-kadang memaksakan kehendak tapi keliru nanti. Ya. Nah, bentar lagi ada hallnya. Ya, para habaib ini, nah, posisinya yang pas biar tambah berkah. Tsumma yalum nafsahu ala ta'akhurihi hatta yasbiqahun nas ila awailis sufuf. Kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, kemudian soft pertama penuh dan lain-lain, kalau kita melangkah takut ganggu saudara saya, ya sudah, lebih utama kita di soft itu sudah. Nyampe mana ya sudah itu, duduk, sholat dan lain-lain. Kemudian dalam hati nyesel, ya Allah, ternyata gara-gara saya telat, akhirnya saya tidak mendapatkan fadilah soft pertama. Nah, seperti itu ya, menyesal. Ya karena dia tidak mendapatkan fadilah, bukan orang-orang di soft pertama itu kurang ajar semua ya. Ya, itu biasanya saya di situ, sekarang didului. Ya, mudah-mudahan dapat pahala, bukan? Tapi menyesali kesalahan pribadi, ya, karena terlambat. Wafil hadis, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, la yazalu aqwamun, ya, tetap sekelompok manusia, sekelompok kaum, yata'akharuna, dia selalu ya mundur-mundur, bisa maju, bisa ke depan, bisa menggapai fadilah, keutamaan, tapi dia mundur. Hatta yuakhirahumullah, sampai kelompok yang seperti ini diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diakhirkan dari apa? Dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah, ya, dari barakah, dari ampunan. Loh, ini soft pertama kosong kok, tidak ada yang ngisi, kenapa? Jangan-jangan masuk dalam hadis ini. Ya, tidaklah sekelompok orang, dia itu mundur terus. Padahal bisa maju dia, mendapatkan fadilah, tapi dia tidak mau. Maka dia akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu tempat tidak apa-apa diisi, diisi. Kenapa kita mundur-mundur? Malu saya. Malu bukan pada tempatnya. Kalau di majelis itu tidak ada malu. Kalau memang posisinya itu bisa diisi, diisi. Ya,
boleh diisi, jangan di belakang, jangan mundur. La yazalu aqwamun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Tidaklah sekelompok manusia itu mundur, tidak mau ngisi saf pertama, tidak mau ngisi bagian depan majelis sampai mereka akan benar-benar diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, dari yang kita pelajari pada malam hari ini. Kalau bisa datang awal. Kalau bisa datang awal ke masjid, musholla misalnya. Kemudian mengambil shaf pertama. Tapi kalau memang tidak ahli dalam ilmu sholat, jangan di belakang imam langsung. Kalau memang ada yang lebih utama, agak ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Karena kalau imam terjadi sesuatu, mungkin batal wudhu dan lain-lain, yang di belakang itu ngerti menggantikan posisi, paham. Masalah-masalah fikih paham. Tapi kalau kita di belakang yang awam, ketika imamnya batal keluar, bingung, tole-tolean akhirnya apa ini? Batal kabeh sak masjid misalnya. Karena itu yang tidak menguasai ilmu sholat, ilmu sholat berjamaah, boleh mengisi shaf pertama, tapi jangan di belakang imam langsung. Serahkan kepada para guru, para asatid, biar di belakang imam langsung. Kita agak geser ke kiri, tapi tetap shaf pertama, atau geser ke kanan. Nah, jika terjadi sesuatu dalam sholat, itu ada yang ngerti nanti, ada penggantinya. Ada masalah istikhlaf di situ. Nah. Kemudian pesan beliau yang kita pelajari di malam hari ini juga, jangan mengganggu saudara kita muslim dengan gangguan apapun. Baik ngelangkai mereka, minggirno mereka, lebih-lebih memberdirikan mereka. Hati-hati. Boleh jadi dia diem saja, tapi nanti di hari kiamat dituntut. Dipermasalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang duduk, berdiri. Sana, belakang. Kamu tempati duduknya. Haram itu. Melebihi ente ganggu orang, melewati pundaknya orang. Memberdirikan orang, suruh mundur. Tidak boleh. Apa haknya kita? Menyuruh orang itu pindah ke belakang. Tidak ada. Kalau sudah penuh, duduk sesuai tempat yang kita dapati. Tidak usah maksa ke depan. Karena itu dikatakan di hari kiamat itu masalah sekecil apapun akan dipermasalahkan nanti. Masalah sekecil apapun, kita mengganggu, menyakiti hati saudara kita sekecil apapun, itu nanti di hadapan Allah akan dipermasalahkan. Kenapa? Karena setiap manusia membutuhkan pahala, dan ingin dosanya dilemparkan ke orang lain. Pakai pahalai, mari dituntut. Apa ini cara balas orang ini melakukan kezaliman? Bagaimana? Ya sudah, pahalanya diambil. Pahala sholat, pahala puasa diambil, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi, disakiti. Kasih. Sampai habis pahalanya. Kemudian masih datang penuntut yang lain. Saya menuntut, ya Allah, saya pernah diberdirikan dari majelis itu. Saya tidak terima. Saya pernah disenggol pakai kakinya dia di majelis. Saya pernah dipinggirkan kepala anak misalnya. Semua menuntut. Dilihat pahalanya sudah tidak ada. Bagaimana? Dosa-dosa penuntut diambil, dikasihkan kepada orang yang menzaliminya, yang bersalah. Dari awal dia mendapatkan pahala-pahala yang banyak habis, sampai sekarang berubah menjadi dosa-dosa yang banyak yang dia terima. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, datang menghadap Allah membawa pahala yang besar karena dia mengganggu ini, mengganggu itu, memukul ini, menyakiti itu. Akhirnya pahala tadi dibagi, penuntutnya masih banyak, maka dosa penuntut diberikan kepada dia. Dari banyak pahala berubah menjadi banyak dosa sehingga dilemparkan ke neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Karena itu jadi orang pakai akalnya. Akal sehatnya dipakai. Kira-kira saya mengganggu apa enggak kalau melakukan ini? Kira-kira tersakiti tidak hatinya saudara? Terus seperti itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW,
dan juga anjuran-anjuran, tuntunan-tuntunan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bisa mengamalkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.